Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alamsyah Pratama dengan NIM 1805365 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul energi geotermal. Energi geotermal, teman-teman pada tahu nggak sih energi geotermal itu apa? Kata geotermal berasal dari Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan terme yang berarti panas. Sehingga bila digabungkan maka energi geotermal diartikan menjadi panas yang berasal dari bumi. Uap air atau steam dan air panas yang dihasilkan dari dalam bumi dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dan panas. Energi geotermal dihasilkan pada bagian inti yang berjarak 4000 mil di bawah permukaan. Temperatur yang lebih panas dari permukaan matahari secara kontinu dihasilkan dari bagian dalam bumi melalui proses penghancuran partikel radioaktif yang terjadi di semua batuan. Karena energi geotermal ini berasal dari dalam bumi, kita bahas dulu ya. Bumi memiliki beberapa lapisan dalam strukturnya, yaitu yang pertama bagian inti bumi seperti yang terlihat pada gambar. Lapisan ini memiliki dua jenis lapisan, yaitu padatan inti yang keras dan inti luar yang tersusun dari lelehan batuan yang sangat panas, bisa disebut magma. Yang kedua, mantel. Lapisan yang mengelilingi bagian inti bumi dengan ketebalan lebih kurang 1800 mil. Lapisan ini tersusun dari magma dan batu-batuan. Yang ketiga, bagian kerak bumi merupakan lapisan terluar dari bumi. Tanah pada lapisan ini adalah membentuk benua atau daratan dan dasar laut. Energi geotermal dapat menemukan jalannya menuju permukaan dalam beberapa bentuk antara lain yang pertama gunung api, yang kedua sumber air panas, yang ketiga air mancur panas. Sumber aktif geotermal ditemukan sepanjang batas plate utama di mana terdapat konsentrasi gempa bumi dan gunung api. Aktivitas geotermal di dunia terjadi di area yang disebut cincin api yang mengelilingi Samudra Pasifik, yang terdapat seperti gambar berikut. Nah, ring of fire itu yang ditandai oleh titik-titik merah seperti pada gambar. Selanjutnya, penggunaan energi geotermal. Beberapa aplikasi dari energi geotermal menggunakan temperatur bumi yang dekat dengan permukaan. Tiga penggunaan utama dari energi geotermal adalah yang pertama, penggunaan langsung dan sistem pemanasan listrik, yaitu penggunaan air panas dari mata air secara langsung dengan menggali sumur atau memumpahkan air bawah tanah yang panas atau uap air ke permukaan. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, di mana membutuhkan air atau uap air dengan temperatur yang sangat tinggi, yaitu 300 derajat Fahrenheit sampai 700 derajat Fahrenheit sebagai sumber energinya. Pemompaan energi panas geotermal menggunakan temperatur air yang stabil dan dekat dengan permukaan untuk memanaskan dan mengontrol temperatur bangunan. Proses geotermal. Pemanfaatan energi geotermal menjadi sumber listrik tidak termasuk pemanfaatan langsung karena harus melalui proses terlebih dahulu untuk menghasilkan energi listrik. Proses tersebut dilakukan di pembangkit listrik tenaga panas bumi, yaitu PLTP. Gambar berikut merupakan proses perubahan energi geotermal menjadi listrik dimulai dari proses pemompaan dari dalam bumi ke permukaan. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada gambar, ini adalah proses pengubahan energi geotermal yang dipompa dari reservoir menuju permukaan berupa brine dan gas. Setelah mencapai permukaan, maka brine dengan gas akan dipisahkan melalui cyclone separator. Proses pemisahan pada cyclone separator merupakan tahap pertama kali dari proses pemisahan pada keseluruhan proses. Keseluruhan dari proses pada separator berupa wet steam dan condensate, yaitu air hasil pemisahan yang telah terpisah. Wet steam akan menuju ke tahap kedua dari proses pemisahan, yaitu pada cyclone scrubber, sementara condensate akan diinjeksikan kembali ke dalam tanah. Dilakukannya proses pemisahan tahap kedua karena steam yang dihasilkan masih mengandung air walaupun telah memiliki proses pemisahan pada cyclone separator.
Karena itulah pada siklon scrubber wet steam akan mengalami proses pemisahan kembali. Dalam proses ini, steam yang dihasilkan sudah berupa dry steam yang siap untuk menggerakkan turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Kemudian listrik menuju transformator dan siap untuk dialirkan ke rumah-rumah. Next. Karakterisasi lingkungan geotermal. Nah, gimana sih kita mengetahui di lingkungan tersebut terdapat sumber energi geotermal? Yang pertama, lingkungan geotermal memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan lingkungan lain. Karakteristik tersebut adalah konsentrat geotermal. Konsentrat geotermal merupakan campuran dari air, gas, dan unsur-unsur lain yang mengandung sejumlah energi yang cukup untuk menghasilkan daya atau tenaga dengan komposisi yang unik. Konsentrat geotermal sering mengakibatkan masalah di lapangan. Hal itu dikarenakan karakteristiknya yang bersifat korosif atau scaling terhadap material. Yang kedua, saat temperatur tinggi, sumber yang memiliki rasio air lebih tinggi dapat meningkatkan komposisi silika dalam konsentrat. Peningkatan komposisi tersebut dapat mengakibatkan masalah scale deposit yang sangat hebat. Mengingat lingkungan geotermal adalah wet steam di mana sangat berbeda dengan kondisi lapangan yang di dry steam. Perbedaannya adalah pada sistem dry steam, mereka hanya menghadapi permasalahan dengan agresivitas korosif, tetapi bermasalah dengan silika di mana pada lingkungan geotermal dalam operasinya menghadapi keduanya yaitu korosi dan scaling. Oke teman-teman, sekian materi dari saya, Alamsyah Pratama. Terima kasih apabila ada kekurangan. Meskipun terdapat banyak kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.